kayak gitu, bagus nggak ya? Gue baru mau minum loh. Kenapa ya? Kalau nonton acting kalian sendiri lebih sering kagum, geli, atau malah pengen skip? sorry ini namanya menghadapi konflik dengan ketawa cuy. Karena udah deg-degan actingnya, akhirnya gue suka nutupin Fightingnya muka lawan gue. pas SD tuh suka bawain makan, tuh suruh makan di depan, disuapin gitu. Gue tuh pengennya jajan. Terus udah gitu, Kok jadi emosi? di Selama sebulanan itu, dia tuh udah lumayan sakit kritis. Semingguan tuh perasaan dia tuh makin berkecamuk gitu untuk kayak datengin ke rumahnya. Tapi kok gue harus datengin ya? Tapi udahlah besok aja. Gue janji besok akan datang. Bener, besok gue akan datang. Saat dia udah di peti. Hai, Aku Clara Bernadette. aku Cindy Huang. Sekarang kita lagi ada di Behind the Secret. Jadi di depan kita tuh Oke. sebenarnya ada form Profile 2. check. Yes, ini segmen pertama namanya profile check. Langsung ambil aja kali ya. Ambil aja. Penasaran sih. Mau hijau, gue hijau. Jadi kita di sini ada beberapa pertanyaan mengenai biodata kita. Biodit nggak tuh? Oke, kita isi dulu ya. Isi dulu ya. Rencana kita isi dulu. Paling terus sejam nanti, ya. Paling sejam yang isi dulu kan. Ya lo sejam, gue BRB dulu keluar. Udah lagi gue. Wow. Cepet banget, kenapa gue kayak ujian ya nih? Gue gak bisa Sejam jawab. ya. Oke, tukeran. Oh, banyak juga ya. Wow. Ternyata jawaban gue lebih panjang dari lo. Oke, jadi kita bacain ya. Pertama pertanyaannya adalah nama panggilan. Di sini Cindy ada 3. Pertama, Abut. Apa itu Abut? Anak butut, SMA gue dibilang itu. Oh, oke. Karena gue tuh ngasal banget. Lo tau gak sih zaman SMA kan ada, lo sempet ngalamin tas-tas transparan gak? Tas transparan. Iya kan? Gue tuh biasa kan gue gak ada dompet. Jadi semua duit gue taruh situ. Jadi berantakan banget. Terus biasanya kalau misalnya ke kantin tinggal taruh dasi. Iya gak sih dulu? Gak ada kantong. Oke. Kayak gitu. Terus nih gitu sepatu kan zaman-zaman kita pakai sepatu flat shoes gitu. Sempet gak lo? Sempet. Iya kan? Nah itu tuh kan bahannya mungkin gak terlalu enggak deh, waktu itu gue pakai sneakers. Jadi kayak bahan kain kan. Dia sobek. Gaya-gaya lah pakai Hansaplast. Jadi kayak dari situ mulai dipanggil itu. Abut, anak buntut. Butut. Anak butut. Kok gue denger buntut? Anak bungsu butut. gak sih? Iya. Terus kedua adalah, ini apa nih bacanya nih? Cendol. Yes, itu SD. Oke. Karena gue kan Kenapa lo suka cendol? Kan lu sinus juga kan? Tipis tapi gue. Karena sering pilek dipanggil itu. Kenapa jadi cendol? Apa hubungan sinus dengan cendol? Pokoknya tuh SD gue dipanggil itu ya. I don't know, mereka bilang karena gue suka pilek. Oke. Ya nama juga anak SD. Tapi kan ini kan panggilan ya, kita tidak perlu ada logic reason behind it. Bener, tapi itu cuman SD doang panggilannya. SD, berhenti di SD. Oke, yang terakhir kayaknya sih ya masih oke ya, Cihuang ya. Make sense ya. Cihuang ya. Bukan Cici sih. Gak tau itu kayak waktu itu senior manggil pas lagi mos-mos gitu. Entah kenapa dipanggilnya itu. Oke, nama panggilan belakang ya. Kita nama panggilan Clara. Lala. Itu family sebenarnya, keluarga yang manggil. Tapi lucunya bukan keluarga, bukan bokap nyokap yang manggil, tapi itu dari sepupu. Oh iya. Panggilan ke sepupu, tante, om, manggil gue Lala. Kalau keluarga gue malah kayak Clara aja. Jujur ya, gue sama Clara kan menurut gue temenan banget. Jadi gue merasa kita omongannya formal banget. Jadi gue kayak mau ketawa ngeliat lo kayak gini. Ini formal ya? Who is this person? Oke. CB dipanggil siapa? Kan gue nama panjangnya Clara Josephine Bernadette. Jadi orang tuh ada yang langsung manggilnya CJ, which is Clara Josephine, keren. atau CB, atau Klaber. Klaber ya, Clara Bernadette ya, bukan Klaber. Iya,
tapi masa itu memang ada nyerempet-nyerempet dikit loh. Oh, fun fact, gue sama Clara tuh satu kampus, tapi beda angkatan ya. jurusan. Bahkan di kuliah kita nggak kenal ya. Nggak kenal karena beda Beda divisi, angkatan juga. beda jurusan maksudnya, beda jurusan dan beda gedung. Oke, gantian. Hal di tahun 90-an yang harus balik lagi. Musik kaset, what do you mean? Kaset kali ya? Apa sih yang kayak kaset yang dulu Iya, kalau iya. mau muter lagu pasti diputer Pakai lagi pensil. pakai pensil gitu. Itu lumayan berkesan sih. Sama Iya, mungkin gue mau nambahin komik ya, karena gue dulu pembaca komik. Oh iya, lu baca apa? Lumayan. Lo tahu ada komik Monica nggak? Monica dan kawan-kawan. Sama dulu tuh gue suka banget cerita-cerita tentang detektif gitu, pencarian. Jadi kayak Conan, Oh, Gua Conan gue bacain. nonton sih dulu. Kindaichi gue baca. Oh, interesting. juga gitu. Mungkin yang balik-balik itu ya. Tadi kan kayak kaset, komik sama apa lagi? Sepatu roda. Sepatu Tapi roda. sepatu roda kan sekarang ada. Iya, tapi itu kan dulu banget gak sih sebenarnya dimulainya? Sekarang masih ya, cuma sekarang balik lagi kayaknya ya. Udah mulai hype Iya. lagi ya. Oke, dua itu. Oke. Jawaban Clara adalah musik kaset dan sepatu roda. Oke. Sama komik ya tambahannya. Oh ya, komik Monica, Dan Conan, dan detektif. teman-temannya. detektif. Terus kalau lo ini, oh anak mas, ya ampun iya lagi. Ya kan. Kalau jajan di kantin pasti anak mas ya. Emang di kantin lo ada anak mas ya? Ada. Emang nggak ada? Lo beli di mana? Jajanan warung. Emang lo nggak ada kantin ya? Ada, Ada tapi nggak ada anak, nggak ada anak mas. Oh sorry, kita beda level kayaknya ya sekolahnya Iya, ya. sekolah gue sih permen masih 100 perak. Dulu kan memang semurah Iya itu, kan? bakso aja cuma 2.500. iya 2.500. 10.000 sih mahal banget. Oh iya, Segituan nasi kan? uduk 2.500, 1.500 juga dapat. Kayaknya sekarang 1.500 Dapat apa ya 1.500? dapat apa? Hikmahnya. Dapat hikmahnya. Masa-masa sebelum handphone, bener Mas. banget gue setuju. Kenapa lo bilangnya masa-masa sebelum handphone? Karena menurut gue ketika masa-masa sebelum handphone tuh kayak orang-orang tuh ketika connect bener-bener connect, Bersosialisasi banget kan? bersosialisasi banget, bersosialisasi banget udah gitu. Ah. Lu inget gak sih zaman-zaman janjian pas belum ada handphone? Oke, jam 3 Iya, ya dan di semuanya mall on time. A. Semuanya on time Dan kan? semuanya percaya Iya. dia pasti datang. Iya. Ya kan? Iya, Nggak ada hotel. Iya dan on time sih, lucunya ya. Dan gue kangen banget masa-masa sekolah itu. Yang gue tunggu adalah main karet. Tapi lu pakai karet yang benar atau jahit satu-satu? Ini satu-satu. Sama, gue Jadi juga gue jahit selalu satu-satu. bikin dulu. Satu lagi Ada di- yang single, ada yang double kan. Gue biasa single sih, tapi kayak Tapi satunya emang awal, putus. awalnya dicantol dulu di mana? Iya, terus dicantol dulu baru Wah, Dibuat seru itu sih. itu Seru, gue sangat kangen banget Lo jago gak? masalah jago atau enggaknya nggak penting ya. Yang penting kita bermainnya ya, ya kan. Next question. Oke, celebrity crush pertama. Gue udah tahu pasti ngakak. sorry. Suara gue. Semoga nggak orang dengernya. Aduh. Ini gue bacain ya. Lucu banget lagi. Boboho. Temennya. Tapi sabar. Tapi temennya gitu. Dan kakaknya. Gue malah yang gue inget bobohonya sih. Temen dan Temennya, kakaknya. Shaolin itu. Oh, yang jago. Oke kan iya, dulu. Iya. Itu awal banget sih kayak crush gue. Aduh, gue jadi keinget salah satu. Lu nonton anime gak sih dulu? Nonton. Gue tuh dulu suka banget kartun ini Hunter x Hunter kalau tahu. Oh tahu. Gue Ada masih ingat Killua. lagunya. Oh, Ya, gue juga masih inget. Apa kau Iya, enggak mau tadi nyanyiin. Gue tadi mau nyanyi tapi lo udah. Aduh gue geek banget. Oh my god, tapi gue juga suka banget sih. Aduh. Dan gue ngefans banget sama si Killua Yang sebenarnya. rambutnya putih kan? Kenapa gue langsung arahnya ke situ? Brad Pitt jawaban Clara. Tapi Very ketika fancy ya, sorry gue. gue tadi lupa. Gue udah bilang jawaban yang tadi. Ya enggak dong ya. Kan kita Kita ranahnya play local. internasional. Oke. Oke, Sekarang Clara. next ya. Ini bener sih. Apa? Culture shock pertama kali syuting blockingan. Iya. Bener. Gue blockingan sama lighting sih. Bener lagi nyolong-nyolong gitu kan. Ini Dulu- dibawain tasnya apa maksudnya? Oh, dibawain sama Telkom. Iya, gue dulu nggak aneh Oh, tapi rasanya. gue juga aneh sih. Iya Ini kan? gue juga aneh. Apalagi dulu kan gue sebelum ini kan gue kerjanya behind the scene. Oh, Jadi iya. that's my job. Iya, Jadi iya, ketika iya, itu iya. dituker gitu aneh. Iya. Biasanya Tapi- lo yang bantuin, Iya, sekarang lo betul. dibantuin ya. Tapi blockingan tuh bener sih. Lu pernah nggak ketika awal-awal Hmm, fokus sama dialog, ketika digeser blockingan hilang? pernah banget. Nah, coba. Gue masalahnya waktu itu, menurut gue kenapa blockingan sama lighting tuh susah banget. Karena kita bukan cuman harus menyesuaikan posisi kita, tapi kita juga harus memikirkan lighting kita ke lawan. Jadi kadang-kadang yang suka gue kagok tuh karena udah deg-degan acting
actingnya, akhirnya gue suka nutupin lightingnya. muka lawan gue gitu, dari lightingnya, dari blockingannya. Itu susah sih. Itu susah itu jam terbang gitu. sih. Jadi menurut gue itu lumayan culture shock buat gue, dan itu akhirnya suka berkali-kali take karena menurut gue terlalu banyak yang dipikirin dalam satu bener-bener adegan. bener, Blockingan, setuju. terus lighting, dialog, acting, continuity gitu. Tapi yang paling mengganggu gue waktu itu ya memang blockingan, karena kita dikasih pembatas Bener-bener. gitu kan. Terus lu gak gini kan awalnya? Iya, enggak awalnya kayak ya lumayan, nama juga anak baru kayak di mana tuh gitu kan. Iya. Blockingan gue kayak Gak pas oke, jalan agak ngintip dikit gitu. Oke, Kelihatan sini. tapi kan? Iya, kelihatan sih. Cuma kan nama juga anak baru ya. Jadi ya belajar. Kalau sekarang gak dong Clara? Sekarang sih enggak ya. Kalau sekarang masih gitu kayaknya agak Jam terbang lah ya. pengalaman lah. Pengalaman. Kata-kata hari ini Kalau dari Cindy, Happy Monday, semangat seminggu ke depan. normal lah ya. Gue juga simple. Enjoy your day. Ya enjoy your day. Jadi dalam segmen ini gue sama Clara harus menjawab pertanyaan random dan katanya kontroversial nih dari lipatan kertas yang ada di tabung depan. Wajib dijawab oleh kalian berdua. Wajib ya. Jam sweet. Siapa duluan? Ini siapa dulu nih? Jepang atau gajah gimana? Gajah bahasa Indonesia. Iya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Berarti lu duluan. Yaudah. Kan undang ya. Oke. Gue kalau gini deg-degan ya? deg-degan deh. Gue deg-degan. Mau gue bacain nggak? Boleh deh. Gue bacain. Oh iya, gue ambil terus gue bacain, lu ntar ada punya Iya. gue. Boleh. Gue baru mau minum loh. Kenapa ya? Ayo, lebih behave. Seburuk itu kah? Kalau nonton acting kalian sendiri, lebih sering kagum, geli, atau malah pengen skip? sorry. Oh my god. Iya, sejujurnya sih gue akan selalu merasa tidak siap ya menonton diri sendiri. Gue nggak tahu kenapa, walaupun ini bukan genre horor, gue pasti selalu yang kayak gini nih bentukan gue, kayak gimana ya gue maininnya gitu, bagus nggak ya, ini bukan masalah bagus apa enggaknya ya, kayak gimana reaksi penonton ya gitu, terus penonton menikmatin nggak ya gitu film dan aktingnya gue ini gitu. Jadi jawaban gue akan selalu ngerasa nggak siap sih, dan mungkin gue akan selalu menjadi pengkritik terbesar diri gue sendiri aja gitu. Sebelum dikritik orang di luar kayak I can do more di sini, I can do more di sana gitu. Bener Ini kayaknya harus lebih gini lagi kali ya, Clara. Jadi kayak lebih mengkritisi dan berusaha menikmati, tapi mungkin di awal nggak akan bisa nikmatin banget gitu. Bener sih, karena katanya kita kan kompetitor terbesar kita diri kita sendiri. Iya. Itu jadi podcast. Iya ya, jadi podcast yang sangat berat nih. Iya. Gitu sih. Oke, next Cukup. kali ya. Cukup. Gue nungguin, siapa tau lu udah mau nambah. Gue ambil terus lo ini ya. Oke. Lo bacain ya bro. Gue nervous. Kalau bisa main satu film Indonesia yang nggak ada kalian di dalamnya, kalian pengen main film apa? Gue tahu, gue dari dulu pengen main ini. Tapi Apa gue tahu gue nggak cocok karena karakternya bukan karakter gue. Tapi nggak apa-apa kan, kita berandai-andai. Gue pengen main Sekolah Rimba. Oh, kenapa tuh Bu? Gue tuh pengen main film yang kayak message-nya tuh bagus gitu loh. Terus ini kan biografi ya, maksudnya kayak dia sebagai sosok juga, sosok si guru itu yang mendedikasikan dirinya ke pedalaman dan pendidikan ya. Iya, penasaran. Iya. Rasanya apa gitu. Mau gue ambil nggak? Oh, boleh deh gantian deh. Ntar lu ambilin. Oke, boleh. Yang bagus ya. Mana gue tahu ya. Gue minum lagi deh. Waduh, Kok kenapa waduh? minum dulu dah. Gimana tuh? Mimik lo di luar. Apa satu hal yang kamu pura-pura jago padahal sebenarnya nggak bisa-bisa banget? Pura-pura Susah jago tapi nggak bisa-bisa banget. Acting? Gue ada feeling lo akan jawab itu. Ya gue ngerasa gini. Gue ngerasa gue selalu belajar aja di dunia acting ini. Jadi gue ngerasa kayak So proud. oh wow, I know. Mau tisu. Oke. Enggak. Nah, maksud gue kayak gue ngerasa di dunia acting ini gue selalu merasa baru dan selalu merasa apa ya? Mungkin bukan baru. Selalu ngerasa craving untuk belajar terus aja, dan itu nggak ada titiknya sih.
Tapi gue juga nggak mau pura-pura bisa sebenarnya. Maksud gue akan memberikan yang terbaik, tapi gue selalu ngerasa ya nggak sejago itu. Tapi gue sebagai temannya Clara bisa melihat sih kalau lo emang orangnya beneran mau belajar. Nggak, ini beneran coy. Iya kan gitu. Habis itu senyum-senyum begitu. Nggak, beneran Clara bener orangnya tuh tipe yang menurut gue yang gue belajar dari lo ya. Itu tuh dia, kalau gue kan kalau ketemu tantangan kayak aduh gitu kan. Kalau dia enggak, lo tuh tipe yang ayo gitu. Lo gitu tau. Gue makan nih tantangan gitu. Iya. Dan orang tuh asik. Gue jadi pengen nangis loh, ini jadi sesinya agak bener karena lo tuh gitu tipe yang kalau misal orang misalnya kayak mengecilkan lo atau gimana, lo malah kayak, kalau gue kayak udah deh emang bener gitu kan. Kalau lo kayaknya kena mental. Kalau lo enggak kan lo ya kan gue tahu lo. Iya. Dan dia tuh bisa kayak oke, gue tunjukin kalau gue bisa gitu. Ya tapi maksud gue gak mau nunjukin ke orang yang ngeremehin gue, tapi gue mau nunjukinnya lebih ke diri gue. Karena maksud gue kayak gue selalu ngerasa gak ada yang gak bisa di dunia ini sebelum kita nyoba dulu sih dan berusaha. Dan menurut gue ya, semua hal itu kita akan menjadi bagus kalau kita ngelakuinnya dengan hati. Dan gue ngerasa di acting ini gue dengan hati banget. Walaupun gue sosok nggak, walaupun gue ngerasa selalu kayaknya kurang, tapi karena gue udah passionate banget dan gue udah jatuh cinta banget, jadi kayak ya I will do it secara maksimal dengan hati gue. Gue yang ngambilnya. Jawaban yang bijak dari pertanyaan yang sulit. Oke, last question nih bro. Mau minum dulu mungkin? Udah kembung ya? Boleh, ntar lagi habis. Wow. Ini lumayan menyentuh ranah emosional kamu ya kayaknya. Kok gue deg-degan bacanya? Yang bener lah lu. Sabar. Oke, gue baca ya. Gimana cara orang tua? Kenapa gue langsung begitu? Iya langsung kan, orang tua nih soalnya langsung. Buat nunjukin rasa sayang ke kalian. Mau butuh tisu mungkin? Gue lagi mendengar pertanyaan sorry. Mata lo udah berkaca-kaca. Oke, gimana cara orang tua buat nunjukin rasa sayang ke kalian yang dulu rasanya nyebelin tapi sekarang malah bikin kangen? Kalau gue bisa langsung jawab banget lagi nih. Banyak ya tapi. Karena orang tua gue orangnya dua-duanya sangat bawel. Sangat, maksudnya menurut gue bawel-bawelan itu sih. Dulu nyebelin maksudnya ya? Iya. Tapi dari dulu pun gak merasa nyebelin. Enggak sih, dulu pasti nyebelin banget. Mungkin ngerasa cerewet jadinya cerewet, ya, kan. Kayak lucunya gue pas gue SMA segala macam tuh jarang ditanya pulang jam berapa, gue pulang sampai malam gak dicariin. Tapi gue sekarang dicariin, aneh banget. Lucu banget. Apa ya kalau gitu? Maksudnya mungkin kadang kayak gue bingung banyak banget soalnya. Kalau gue nih, mau gak? Boleh. Gue contohnya ya, gue ditemenin. Sorry. Ditemenin ke sekolah. Maksud gue kayak kenapa lu dulu nyebelin? Mungkin ya namanya juga anak sekolah gitu kan. Pasti kan orang tua kayak ada yang mau takut anak gue dia apain apa segala macem. Dulu tuh ada yang kayak mungkin ditemeninnya, tapi kayak gue ngerasa nggak mau yang kelihatan ditemenin banget gitu. Tapi memang gue butuh, tapi kayak gue nggak mau yang kelihatan ditemenin. Tapi kalau sekarang kayaknya gue ngerasa itu hal yang ya udah pasti nggak terjadi lagi sekarang karena kan gue udah gede. Tapi itu cute untuk dilakukan gitu. Tapi dulu gue ngerasa kayak gue kayak nggak ada space, gue pengen main-main. Bener. Walaupun memang gue dibebasin juga bisa main sama teman-teman, tapi ada lah yang kayak ditemenin dulu nih sampai masuk jam sekolah, tapi abis itu lepasin. Gue bilang kita solid banget ya. Lo membantu gue dalam jawaban gue. Bener juga ya kenapa gue ikutan gitu sih kalau gue gitu. Kurang lebih ya. Tapi jawaban lo menginspirasi salah satu sih. Dulu kan gue sering banget dibawain bekal. Bekal ya. Iya sih gue juga. Bekel kali. Bekal makan. Karena kan dulu pengen jajan kan. Cuma gue tuh dari kecil karena gampang sakit, jadi sering bawain makanan. Kenapa mau ketawa? Enggak, karena lo ketawa. Gampang sakit tuh bukan sosial. Enggak, gue kayak karena lo ketawa gue ikutan senyum aja gitu loh. Ini namanya menghadapi konflik dengan ketawa cuy. Anyway, ya dibawain bekal. Dan bener nyokap gue ketawa. Jadi nyokap gue tuh dulu pas SD tuh suka bawain makan, tuh suruh makan di depan disuapin gitu. Gue kayak aduh. Oh disuapin gitu? SD 1, 2 gitu teman-teman kita disuruh. Kan gue pengennya ke dalam. Enggak, tapi 2 ke atas sudah dibawain makan sendiri. Cuma gue tetap sebel, gue tuh pengennya jajan. Terus udah gitu. Kok jadi emosi? sebel? Sama sih emosional, gue pengennya jajan. Gue pengen jajan,
Bahkan gue tuh gak boleh makan bakso. Lu tau gak, gue pernah yang makan udah jajan di depan bakso, gue udah beli, nyokap gue datang jemput, gue harus kasih orang lain baksonya karena gue gak boleh jajan, gue gak boleh makan micin. Wah parah ya karena takut sakitnya itu ya. Ya karena pas kecil gue banyak history lah. Iya. Terus tapi memang gitu. makanan kita kan makanan yang lumayan campur-campur dengan ya polusi dan asap-asap itu di yang jalanan enak, gitu kan. Tapi itu yang bukan yang enak doang, itu yang membuat kita sebagai orang Indonesia tuh kebal terhadap penyakit. Benar. Ya kan? Bakso enak banget sih Pak. Bakso abang-abang enak. Anyway, iya. Gue mau ngomongin jajanan lain aja nih udah kayak. Tapi ada satu hal yang gue kangen banget sama bokap gue. Bokap gue tuh dulu baik banget ketika gue lagi kecil lagi. Ini sebenarnya nggak bagus untuk disebutin di sini sih. Cuma maksudnya kalau lagi sakit bokap gue tuh bisa telepon 3 kali sehari kayak suka ditanya udah ini belum Oh iya gitu. Salah satu esensial itulah ya jatuhnya untuk memastikan kangen gitu. Sih itu bisa dipikirkan sendiri esensialnya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi film kita, yaitu Hotel Sakura yang akan tayang 10 Juli. Udah promo duluan. Nggak apa-apa, kita kan orangnya to the point, terdepan juga ya, to the point. Jadi gini, kalau mau ngomongin sinopsis, mungkin gue akan ceritain dikit tentang sinopsisnya kali ya. Jadi Hotel Sakura ini, kenapa judul Hotel Sakura? Sebenarnya latarnya adalah tentang pencarian karakter aku sebagai Sarah gitu ya. Karakter aku bernama Sarah untuk mencari, untuk berkomunikasi lagi tepatnya ya. Berkomunikasi lagi dengan sosok ibunya yang sudah meninggal di saat Sarah ini SMP gitu. Dan dia waktu itu cukup sangat menyesal. Kenapa? Karena di hari-hari terakhir ibunya gitu ya, dia ngerasa dia tuh malu mengakui ibunya. Karena waktu itu ibunya tuh ibaratnya apa ya, penjaga kantin sekolah. Dan dia ngerasa dia nggak mau. Kenapa gue kayak nggak tahu filmnya? Mungkin bukan scene lo, jadi nggak tahu. Ya pokoknya ada adegan itu. Jadi dia ngerasa malu mengakui ibunya di depan teman-temannya. Sampai akhirnya ibunya kecelakaan motor dan dia nggak ada di situ lah, karena dia nggak mau pulang sama ibunya. Itu yang membuat dia menyimpan penyesalan dan luka yang lama, yang sangat lumayan berlarut-larut, yang membuat dia akhirnya mencari cara gimana dia bisa berkomunikasi lagi dengan sosok ibunya untuk terakhir kalinya. Dan itu ditemani dengan sahabat satu-satunya, yaitu Tasya Namya. Dia berperan sebagai Nida di sini. Sampailah membawa si Sarah dan Nida ini ke sebuah hotel, yaitu Hotel Sakura, di mana dia dikasih tahu sama seseorang pria misterius ini kalau dia bisa bertemu lagi dan atau berkomunikasi dengan ibunya lagi di Hotel Sakura ini. Ternyata Hotel Sakura itu juga menyimpan sejarah kelamnya sendiri. Iya, kalau buat karakter aku pribadi nggak bisa terlalu di-spill terlalu banyak. Karena ya nanti jadi spoiler. Cuma sebenarnya dia bukan geisha sih. Era hidup karakter aku dan era hidup karakter Clara tuh berbeda. Clara present day, sedangkan karakter aku hidupnya di tahun, pada saat diambil ceritanya tuh di tahun 1945-an, era-era kemerdekaan ketika Jepang sudah harus dipukul mundur lah kembali ke negaranya. Nah, Setsuko ini tuh adalah orang Jepang, istri seorang jenderal Jepang juga yang pada saat itu ditugaskan di Indonesia. Dia tuh jadi dia istri jenderal dan punya anak waktu itu. Dia sudah seorang ibu dan punya anak. Dan di sini cerita dimulai tuh ketika mereka tuh harus menghadapi satu konflik di mana mereka harus kembali ke negaranya gitu. Sebenarnya menariknya di karakter aku dan karakter Cindy ini kita punya kesamaan yang sama. Kita sama-sama kehilangan orang yang disayangi gitu. Itu yang membuat kita mungkin sama-sama mengalami yang namanya penyesalan gitu. Nah, buat pertanyaan tadi, kenapa orang-orang suka mengambil jalur ritual dibandingin berdamai dengan masa lalunya? Karena menurut aku gitu ya, untuk kita bisa berdamai dengan masa lalu kita, itu membutuhkan sebuah proses. Wah, itu berat banget cuy. Iya, dan mungkin gak banyak orang yang mau diproses oleh hal-hal tersebut. Kenapa? Karena itu melalui banyak proses yang menyakitkan. Kita harus bisa berdamai dengan diri kita tuh sebuah journey yang
butuh waktu gitu. Bahkan kadang kita nggak tahu kita harus berdamai. Iya, bahkan Itu udah juga satu hal step besar sih. iya, mungkin kadang-kadang juga ada fase denial. Akhirnya itu membuat kita akhirnya juga nggak pernah benar-benar sembuh dari luka di masa lalu. Jadi antara dia memang tidak tahu caranya atau tidak mau gitu. Akhirnya dia mengambil proses jalur instan. Bisa dibilang dengan ritual itu kan itu lumayan instan lah. Karena dia nggak mikir panjang, akhirnya oke deh, gue lakuin ini gitu. Dan kesedihan yang berlarut-larut tuh bisa bikin orang nggak bisa mikir dengan jernih ya. Iya, jadi kadang-kadang penyesalan dan luka yang sudah terlalu berakar itu membuat dia memang losing his or herself sih untuk menentukan pilihan yang secara logika gitu. Itu yang membuat dia akhirnya berbelok ke jalan yang mungkin dia sendiri juga nggak pernah bayangin sebelumnya gitu ya, yaitu ritual-ritual seperti itu. Dengan cara mungkin dengan dia mengambil itu dia mendapatkan apa ya, kesenangan, kedamaian atau keberuntungan. Dia pikir dia bisa mendapatkan Dia itu pikir, padahal padahal ternyata itu malah bisa menjadi petaka. Karena kan sesuatu yang instan itu juga pasti ada konsekuensinya ya. Nah jujur pada saat ini kan syuting jujur udah lumayan lama ya. Jadi kayak pada saat itu gue masih baru banget di industri. Dan di saat itu gue masih lebih muda lagi dari sekarang. Belum ngerti rasanya punya anak kayak gimana. Jadi maksudnya untuk secara personal banget itu tuh aku harus bener-bener riset sih. Karena dalam kehidupan sebenarnya tuh belum ngalamin itu. Iya. Jadi general mom ya maksudnya. Jadi untuk relate banget jujur waktu itu pada saat itu ya, pada saat itu sulit aku. Karena gak kebayang. Iya. Gak kebayang all I have yang paling deket tuh pada saat itu punya anak belum, punya binatang peliharaan ada. Gue kayak itu yang gue cuma bisa imagine ngerti ya. Kayak gue nggak kebayang rasanya apa. Terus kayak gue nanya sama yang jadi nyokap anak gue pada saat itu, tante gimana rasanya kalau kehilangan anak? Gue nggak ada bayangan men. Terus dia bilang kamu bayangin kamu kehilangan orang tua itu lebih sedih lagi dari itu. Gue kayak waduh. Wow. Gitu sih. Lebih deep ya. Lebih deep. Jadi kayak pada saat itu apalagi masih baru di industri, jadi tantangannya tuh banyaknya udah kayak mikir, aduh gue harus bahasa Jepang, aduh gue ini harus, jadi kayak so much technical things to think about sampai maksudnya masih pembelajaran lah. Oh ternyata kalau misalnya lama next dapat project tuh bukan hanya teknis luar yang harus gue pikirin banyak, justru esensinya dulu segala macam. Jadi itu pembelajaran. Jadi kalau pertanyaannya balik kembali, personally di saat itu masih belum se-attach itu. Kalau dari aku gitu ya, aku sebenarnya sama sih. Karakter Sarah di sini tuh lumayan lapisan emosinya banyak banget gitu. Bisa dibilang memang ini karakter apa ya, terdown, terdepresif, terdark mungkin yang aku mainkan gitu. Karena di sini karakter Sarah karakter yang sangat tertutup, karakter yang sangat sensitif dan juga karakter yang bisa dibilang fragile gitu. Jadi untuk mencapai ranah dan titik itu, aku secara pribadi karena waktu memainkan karakter ini juga termasuk lumayan baru di perfilman, akhirnya aku lumayan secara pribadi juga lumayan ikutan rentan memainkan karakter Sarah gitu. Lumayan ikutan kebawa sisi emosional depresifnya dia saat memainkan si karakter Sarah ini gitu. Jadi ini lumayan sangat-sangat personal buat aku karena apa yang dialami Sarah ini tentang kehilangan itu pernah aku alami juga gitu. Waktu itu aku sempat kehilangan seseorang yang aku sayang banget dan aku dekat dari kecil gitu. Bukan my parents tapi waktu itu my grandmother, my oma sebenarnya. Aku kehilangan dia. Padahal waktu kecil kita deket banget. Itu cukup buat aku juga sangat menyesal. Kenapa? Karena waktu kecil aku sering banget ya biasalah kayak main ke rumah oma, nyicipin makanan oma. Itu kan hal-hal yang sangat nostalgic dan sangat menyenangkan ya. Terus pas besar ketemu lagi, di saat si kondisi omaku udah yang gak se-fit itu, udah lupa-lupaan. Terus dia cuman ngomong kayak, Clara udah sibuk banget nih, dulu sering main ke rumah oma gitu. Terus
dulu sering makan makanan oma, "Datang lagi dong ntar oma masakin," gitu. Aduh pengen nangis. Habis itu aku cuman yang kayak, "Oh iya oke, aku datang lagi ya oma," dan itu kan zaman-zaman sekolah tuh yang kayak kita banyak banget disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di luar sekolah juga gitu ya, itu yang membuat gue juga akhirnya kok nggak sempet-sempet untuk bermain ke rumah oma, padahal ya bisa dibilang cukup dekat, nggak dekat banget tapi cukup dekat lah. Di H-1 hari menjelang dia meninggal, itu gue bener-bener yang kayak, kok gue harus datengin ya, tapi udahlah besok aja, gue janji besok akan datang. Bener, besok gue akan datang saat dia udah di peti. Mau minum nggak? Aduh gila. Aduh sorry banget. Ada tisu gak sih? Aduh ya. Masih mau nggak? Taruh beberapa aja deh. Aduh, ya kayak yaudah, gak ada apa-apa ya, sorry banget. Asik. Tepatnya buat makeup tipis jadi akhirnya mungkin gak kelihatan. Oke, the beautiful, naturally beautiful. Wow, kayaknya lu juga deh, nggak make upan banget kan? Ini lagi. Semua orang tahu. Ya mungkin yang dari cerita aku tadi, kalau ditanya memang seberapa personal, itu lumayan personal buat aku karena aku pernah mengalami namanya kehilangan orang yang disayang tadi gitu. Tapi yang aku pelajari adalah, memang ya kadang-kadang ya kita It's okay. Take your time. tetap berat ya. Masa Berat. kadang-kadang gitu ya kita selalu akan nggak punya waktu untuk orang-orang yang kita sayang gitu. Tapi kita akan punya waktu di saat orang itu udah nggak ada. Jadi maksud gue kayak jangan sampai memang di saat kita punya waktu sama orang terdekat kita, mau keluarga, mau temen gitu ya, gue akhirnya belajar untuk spending time sama mereka. Karena yang paling berharga yang bisa gue kasih adalah waktu gitu. Jadi so it's very personal untuk aku dan pasti banyak orang yang mengalami hal-hal itu juga. Jangan sampai menyesal aja kemudian hari. Oke. Clara sharingnya. Aduh. Oke, kita habis ini akan bermain games telepati. Jadi gimana nih? Oke. Kita katanya diminta untuk menggambar satu hal yang ada di masing-masing kepala kita. Yang pertama kali kita pikirkan ketika kita mendengar satu kategori, misalnya buah, kita sama-sama bikin apel. Oh mungkin. gitu kali ya. Iya. Menarik. Masalahnya bisa nggak kita translate itu ke gambar? Bener Lebih ke juga itu sih. Lebih ke situ ya. Bukan kita telepatinya ya. Cute banget bro. Wow, spidolnya warna coklat, coy, jarang banget. Oh iya, oke. Iya gemes banget ya Gemes penghapusnya. banget kan? Hah? Oke. Binatang. Ini binatang udah ada kan cetakannya. Hey.
Aduh, Bu, bentar Bu, belum kelar Bu gambarnya. Gue kayak chef-chef gitu Astaga, gue baru kuping doang. Coy, lu tuh gak acara-acara masak? Iya, gue kayak anak bandel yang kayak, iya udah kok, udah masih gambar. Jujur baru kuping sama bentukan, gue cetak dari ini dong. Udah, kalau dari kuping berarti udah fix beda. Oke. Nggak akan bisa nebak sih, orang belum jadi. Ini apa Ya nih? ampun. Tuh. Itu boneka kan enggak? Enggak, masa mau gambar pan? Iya. Kebun binatang sih, Pak. Kan zoo. Ya, kurang nih kita harus gini dulu, coy. Iya. Gagal. Gue gagal juga gambarnya sini. Udah gini-gini beda. Terlalu sulit nih. Kebetulan Astaga, Ma. itu gedung bangunan. Enggak, ini adalah buku dan alat tulis. Gue gedungnya sekarang, gak tadi lu gambar gedung. Kurang nih kita nih. Kurang lama. Kayak harus gandengan. Wow, oke. Gandengan nih kali ya, bro. Gandengan gitu. Bentar ya. Enggak, sambil dibacain kita sambil bergandengan tangan. Ayo, kita. Oh ya udah. Gitu ya. Iya kan? Heeh. Apa lagi, Bos? Apa tuh? Hei. Kira-kira aja, Bos. Tapi apa lagi, Bro? Oh iya. What? Oh my god. Jujur gak ini gue gambar apa? Panik. Kita sekarang di sini ngapain? Lokasi syuting? Ya gue ingetnya. Wah ngaco sih. Udah tahu. Ini biar sama sih buat lu. Sebenernya gue gak pengen jawab ini. Gue juga gak mau jawab ini. Gue juga ngalah nih buat lo nih. Apa tuh? Itu apa? Gak usah gandengan dah. Apa sih? Itu apa? Gue kira tentang lokasi. Lokasinya gitu. Iya. Gue kamera. Aduh, udah gak mood gue. Gue udah gak mood. Terus serah dah. Next. Dapur itulah. Gimana sih dapur lebih banyak lagi. Itulah. Apa itulah? Gue Itu. apa? Ini lihat tangan gue. Oh iya. Kalau itu mah nyontek dong. Hah? Itu mah nyontek dong. Siapa tahu lo nggak ngerti. Udah nyontek masih salah. Gimana ya? Udah gitu. Harusnya sama nih kalau udah. Ya cobek Iya, kan? kan? Karena kan udah nyontek, Oke. Bos. Udah nyontek. Finally ada yang sama setelah kita kerja sama ya. Kan udah jawab tadi. Ini. Tapi Ya. Ini nyontek lagi ya guys, nggak apa ya, nyontek barusan. Jangan ditiru ya anak-anak sekolah. Jelek banget gambarnya tapi bro. Ini. oke. Iya, Ya udah. itu kebanyakan. Aku kebanyakan. Satu doang. Tapi nggak apa biar Intinya heboh. iya. Gelang. Gelang. Sebenarnya 0 sih. Iya. Kalau mau jujur. Sebenarnya nggak ada sih. Sebenarnya 0. Gak apa-apa ya. Dia bisa promo. Dua nggak bisa promo jadinya ya. Nggak apa coy, kita tetap temenan kan. Tetep kok. Agak sedih denger ya. Jadi jangan lupa saksikan film Hotel Sakura Tayangnya tanggal 10 Juli di bioskop Indonesia. kesayangan Anda. udah iya. patah banget sebenarnya tetap Iya, gue makanya. kesayangan Anda. Boleh. Terima Jadi, kasih terima teman-teman kasih yang udah teman-teman. mengikuti kita dari awal sampai akhir. Thank So, you udah dengerin kita ya. Semoga ada apa nih? semoga ada apa? Semoga menghibur kali ya. Semoga menghibur dan gak Iya. bosan nontonnya.
Iya. Dan jangan lupa nonton film kita aja. Iya. So, Clara gue dan Clara Bernadette gue Cindy Huang, we're signing out from from Behind the Behind the Secret. Secret.